Amin Rais dan mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Rizal Ramli beserta rombongan mendatangi Gedung Merah Putih KPK Setiabudi Jakarta Selatan, Senin 21 Agustus 2023. Mereka ingin menanyakan perkembangan laporan terhadap dua anak Presiden Joko Widodo, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep. Kedatangan Amin Rais dan Rizal Ramli diiringi rombongan mahasiswa kelompok masyarakat hingga emak-emak. Selain itu, tampak pula pengamat politik dosen Universitas Negeri Jakarta Ubedillah Badrun dalam rombongan tersebut. Ubedillah Badrun mengatakan, kedatangannya juga bermaksud untuk menagih laporan dugaan KKN hingga tindak pidana pencucian uang terkait dua anak Presiden Joko Widodo yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep. Hari ini kita menagih janji dan menambah beberapa informasi yang harus ketemu langsung dengan pimpinan KPK, tidak bisa diwakilkan yang lain, kata Ubedillah. Ubedillah mengatakan, KPK semestinya bisa menindaklanjuti laporannya karena kasus itu melibatkan pejabat. Selain itu, ia juga mengaku telah memberikan barang bukti yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Seharusnya sudah bisa melanjutkan laporan itu, tutur Ubedillah. Dilaporkan sejak Januari 2022. Seperti diketahui, Ubedillah Badrun beberapa waktu lalu membuat laporan ke KPK terhadap dua anak Presiden Joko Widodo. Beberapa waktu lalu, tepatnya Januari 2022, masyarakat Indonesia terhentak oleh berita dua anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan melakukan praktik KKN terhadap relasi bisnis. Pelapor yang merupakan dosen Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun, menganggap ada sejumlah kejanggalan dengan arus dana yang masuk ke perusahaan yang dikelola kedua putra Jokowi tersebut. Dalam laporannya, Ubedillah Badrun menyebut relasi bisnis anak-anak presiden itu juga terkait dengan pembakaran hutan dan pencucian uang. Laporan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan dugaan KKN relasi bisnis anak presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan, ujar Ubedillah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin 10 Januari 2023. Dia menerangkan duduk perkara kasus karena ada relasi bisnis antara kedua putra Jokowi dengan perusahaan yang diduga terlibat pembakaran hutan. Menurut dia, dalam dugaan kasus pencucian uang, perusahaan milik Kaesang yang relatif masih sangat baru, namun justru mendapatkan pendanaan dengan angka fantastis dari sebuah perusahaan Ventura. Hal lain yang disoroti pelapor adalah pembelian saham di sebuah perusahaan dengan nilai transaksi 92 miliar rupiah. Seperti diketahui, pada November tahun lalu, Kaesang Pangarep memang tercatat sempat memborong saham PT Panca Mitra Multi Perdana Tbk, sebuah perusahaan yang memproduksi makanan beku berbasis udang. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, total saham yang dibeli Kaesang Pangarep yakni 188,24 juta lembar saham atau sekitar 8% dari total keseluruhan saham yang ditempatkan di perseroan. Apabila mengacu pada harga saham PMMP per lembarnya Rp490, maka nilai transaksinya cukup mencengangkan, yakni mencapai Rp92,2 miliar. Kami menyambut baik adanya kerja sama strategis ini untuk meningkatkan penetrasi pasar lokal perseroan, khususnya pada sektor UMKM, kata Direktur Utama PMMP Martinus Susilo dalam keterangan tertulis. Kaesang Pangarep membeli saham di PT Panca Mitra Multi Perdana Tbk melalui perusahaan miliknya, PT Harapan Bangsa Kita atau yang lebih dikenal dengan GK Hebat. Seperti diketahui, GK Hebat adalah perusahaan di bidang pengolahan makanan dan minuman yang menjadi platform akselerator UMKM yang didirikan pada tahun 2019 lalu. Di GK Hebat, Kaesang menjabat sebagai CEO co-founder. Beberapa merek yang berada di bawah kendali GK Hebat antara lain Sang Pisang, Ternak Kopi, Yang Ayam, Let's Toast, Enigma Camp,